Buset, kendaraan apa tuh? Akhirnya kita melewati gapura perbatasan antara Sumatera Utara dengan Aceh di bagian lintas tengah Sumatera. Sudah mau 6 jam perjalanan dan sepertinya kita sebentar lagi akan sampai di kota Kuta Canai. Seperti inilah suasana di kota Kuta Canai dan kota ini merupakan ibu kota dari Kabupaten Aceh Tenggara. Hai teman-teman, di konten kali ini aku ingin berpetualang dengan motorku dari kota Medan menuju kota Kuta Canai. Kenapa Kuta Canai? Sebenarnya sih lebih ke penasaran sama objek wisata di Aceh Tenggaranya. Selain itu, karena aku belum pernah juga mampir ke kota Kuta Canai, karena memang gak ada saudara juga yang tinggal di sana. Penasaran juga sih tempat tongkrongan warga Kuta Canai mana aja ya. Aku sendiri merasa agak bersemangat memulai perjalanan ini karena aku sendiri pun baru pertama kali motoran di rute ini. Kalau Medan ke Brastagi sudah sering, tapi Kabanjai sampai ke Aceh Tenggara aku belum pernah merasakan aspal di jalur itu. Semoga teman-teman tidak cepat bosan dengan konten kali ini karena banyak momen-momen menarik yang aku rasakan di sepanjang perjalanan kali ini, apalagi yang namanya baru mencoba pertama kali. Sepi juga ya Medan Zoo. Dan di perjalanan kali ini aku akan menginap 2 hari. Sekalian mau berkeliling sekitaran Aceh Tenggara. Ya penasaran aja sih di kabupaten ini ada apa aja. Apakah tempat wisata di Aceh ada punglinya? Tapi daripada ke tempat wisata, aku sendiri lebih suka ngebolang keliling-keliling daripada cuma diam di satu tempat aja sih. Dan aku juga pernah dengar katanya ada kampung Batak di Aceh. Apakah benar? Soal itu nantilah kita lihat pas udah sampai di tempat tujuan. Untuk sekarang mari kita nikmati perjalanan yang lumayan agak lama ini. Untuk rute di awal, aku melalui kebun binatang Simalingkar Medan yang telah kita lewati tadi, lalu terus aja sampai ketemu Simpang Durin Pitu. Lanjut kita gas terus ke Sibolangit. Mengingat perjalanan ini masih sangat panjang, mungkin aku akan istirahat sekalian isi bensin di Brastagi aja. Di sepanjang jalan menuju Brastagi, tersedia banyak pemandian alam. Yang paling terkenal tentu pemandian alam Sembahai. Ya, seperti pemandian dengan air sungai yang jernih, namun perlu diperhatikan jika musim hujan sering terjadi banjir bandang di Sembahai. Sudah sering terjadi seperti mobil hanyut dan yang paling heroik aksi Chandra menyelamatkan sejoli yang hanyut terkena arus banjir di Sembahai. Kalau penasaran tinggal cari aja di TikTok, tulis aja Sembahai nanti muncul tuh. Brastagi sendiri merupakan tempat favorit orang Medan untuk berlibur karena lokasinya dekat dan dingin juga, makanya udah mulai terlihat nih para sejoli nanjak menuju arah Brastagi. Selain sejuk di Brastagi juga masih banyak penginapan dengan harga 100–150 ribu per malam. Ya cukup terjangkau. Kapan-kapan lah kita cari sekalian review penginapan murah di Brastagi. Sedikit ketinggalan, untuk waktu tempuh dari Medan ke kota Kuta Canai kurang lebih 6–7 jam perjalanan. Durasi mentahan video ini sendiri mencapai 5,5 jam. Lumayan menguras waktu juga, saya motong-motong gambar dan momen yang pas untuk dibahas. Untuk jarak tempuh kurang lebih 220 km. Ketemu rombongan bus BTN, teman-teman yang mau ke Kuta Canai bisa naik bus ini. Untuk lokasi loket ada di dekat Loci, mau ke arah Pancur Batu. Untuk detail bisa cek Google Maps. Jalan menuju Brastagi memang memiliki daya tariknya sendiri, apalagi mulai dari Bandar Baru terus ke atas, udaranya mulai terasa sejuk. Sepertinya ada perbaikan jalan. Tebakanku di sini bakal terjadi macet parah kalau perbaikan jalan ini nggak selesai di hari Minggu siang. Kenapa Minggu siang? Karena di saat itu banyak kendaraan secara bersama-sama pulang ke kotanya masing-masing, kembali ke kehidupan nyata di hari Seninnya. Melewati tikungan yang cukup terkenal di Sibolangit yaitu Tikungan Amoy. Biasanya di sini banyak konten kreator yang merekam sambil nongkrong di tempat tahu Sumedang, Bandar Baru. Yang menarik, ternyata tikungan ini menyimpan kisah mistis. Jadi pada tahun 1970 terjadi kecelakaan tragis sebuah bus yang masuk ke jurang dan mengakibatkan seluruh badan bus terbakar. Infonya, tidak ada satupun penumpang yang selamat. Konon katanya sewaktu malam dan sepi banyak cerita dari pengendara yang melihat sosok wanita putih pucat dengan rambut panjang
yang hanya melotot saja di tepi jalan. Bahkan ada yang sampai numpang duduk di bangku penumpang pengendara mobil. Ada juga yang mendengar suara wanita menangis. Karena aku penasaran, aku pun juga mencari tahu apakah pernah terekam sosok hantu Amoy itu seperti apa. Tapi aku belum menemukan foto atau video. Mayoritas dari cerita para pengendara yang lewat sewaktu malam hari. Tapi menurutku si tikungan ini kelihatannya gak seram-seram amat walaupun malam. Apalagi malam minggu pasti ramai yang lewat sini, lebih seram turunan Tili ke Pangururan sih. Di sana walaupun jarang terdengar kisah mistis, tapi turunannya tajam udah gitu dingin, ditambah sangat jarang ada lampu penerangan jalan, juga kendaraan di sana jarang yang lewat. Kalau malam, kabutnya juga lumayan tebal, apalagi kalau jalan dari arah Dolok Sanggul, aduh dinginnya. Melewati tugu perbatasan antara Kabupaten Deli Serdang dengan Karo, kayaknya ini tugu udah bertahun-tahun gak pernah direnovasi. Dan seperti inilah suasana penetapan di sekitaran perbatasan Kabupaten Karo dengan Deli Serdang. Padahal masih jam 12 siang tapi kabutnya udah tebal aja. Kayaknya kalau ada pom bensin mungkin aku istirahat dulu peregangan badan sekalian isi bensin sedikit baru kita langsung lanjut ke Tiga Binanga dulu. Menurutku kita perlu beristirahat secara berkala untuk menghindari micro sleep. Oke, setelah perengangan dan cuci muka, air di daerah pegunungan memang gak pernah mengecewakan. Jadi tujuan sementara kita berikutnya mungkin adalah Tiga Binanga, ya tergantung badan juga kalau sanggup kita gas sampai ke Kutacening. Soalnya, setelah Tiga Binanga perjalanan, kita bakal nanjak dan menuruni perbukitan di daerah Kutabuluh Pasar, dan jalan melewati perbukitannya itu lumayan panjang dan tidak ada pom bensin besar. Untuk jarak dari Brastagi ke Tiga Binanga sekitar 48 km, tapi kalau ke Putacan masih 145 km lagi. Selamat datang di kota Kabanjahe, dan seperti inilah suasana di kota Kabanjahe. Di sini kotanya lumayan padat, karena di sini banyak sekali pedagang atau pengepul hasil panen petani yang kemudian akan dikirimkan ke Medan. Selain itu, kota ini juga memiliki banyak tempat wisata di sekitarnya. Dan juga salah satu kota penghubung Medan dengan Danau Tauba. Ya, jadi wajar saja ramai. Aduh, banyak juga ini, ya penunjuk jalannya. Sebentar lagi kita akan meninggalkan kota Kabanjahe. Setelah ini di perjalanan kita akan sering bertemu perkampungan dan sebelum sampai ke Kutacan tentu kita akan melewati kaki Gunung Sinabung. Tapi mendung begini, apakah pemandangan Gunung Sinabung masih indah? Kabanjahe padat sekali hari ini, akhirnya kita meninggalkan Kabanjahe. Terlihat pemandangan kaki Gunung Sinabung, ya masih cukup bagus. Dan seperti inilah suasana di sekitaran Jalan Kabanjahe dengan Tiga Binanga. Suasana tenang dan agak sepi khas perkampungan, ya alasan aku memilih ke Aceh Tenggara. Ya ingin cari tempat wisata namun sepi dan juga tidak ada pungli. Kalau ke Samosir pasti padat banget dan biasanya kalau padat pengunjung, harga penginapan pun penuh bahkan bisa satu pulau Samosir penginapannya penuh semua. Ini pernah terjadi sewaktu libur lebaran kemarin. Buset, kendaraan apa tuh? Di Medan kayaknya aku nggak pernah lihat kendaraan seperti itu. Dari bentuk badannya sepertinya buatan tahun 70-an. Belok ke kanan menuju ke salah satu desa di Tanah Karo yaitu Desa Kandibata. Di desa ini terdapat pembangkit listrik tenaga air. Tapi tentu itu bukan tujuan kita. Ini ada kampung kecil. Tiga Binanga lurus terus, ke kiri Barung Kersap, Kutambaru, Pernantin. Baru dengar sih nama daerah itu. Yang aku suka dari touring ya selain banyak kejutannya, juga jadi tahu sedikit nama-nama daerah yang akan kita lewati. Ya nambah-nambah ilmu pengetahuan umum juga. Jalan ini sebenarnya bukan tempat terbaik untuk melihat pemandangan Gunung Sinabung, masih lebih bagus di jalan alternatif Brastagi ke Binjai dari Pamah Semelir, melewati Danau Laukawar. Kalau teman-teman lewat jalan ini nggak perlu khawatir karena masih ada pom bensin dan Indomaret yang tersedia. Nanti juga aku kasih tahu titik dari mana saja yang mulai jalannya agak berbahaya dan jarang ada masyarakat setempat atau tempat istirahat seperti Indomaret dan pom bensin. Ciri khas Sumatera Utara akhirnya terlihat lagi.
jalan berpasir tidak beraspal dan juga berdebu. Selamat datang di Kecamatan Tiga Binanga. Kecamatan Tiga Binanga merupakan kecamatan penghasil jagung terbanyak di Kabupaten Karo, sampai dibangun sebuah tugu jagung di kecamatan ini. Dan seperti inilah suasana di Kecamatan Tiga Binanga. Dan tidak jauh dari Tiga Binanga terdapat pemandian alam, Sungai Namo Karang. Kalau aku lihat-lihat ulasan pengunjung di Google, lumayan bagus, tidak ada pungli, dan tempatnya masih asri. Jarak dari Tiga Binanga ke Sungai Namo Karang kurang lebih 7-8 km. Tapi kalau teman-teman ingin berkunjung ke sana, usahakan jangan di musim hujan, apalagi sehabis hujan. Karena pasti airnya keruh. Kalau sedang tidak musim hujan, sudah pasti airnya bersih dan dingin. Jika teman-teman merasa lapar atau capek dan ingin istirahat atau isi bensin, usahakan lakukan itu di sini. Karena setelah ini kita akan melewati perbukitan yang jarang ada Indomaretnya ataupun pom bensin. Dan kecamatan tujuan kita berikutnya adalah Kecamatan Tanah Pinam, atau di Google Maps namanya Desa Kutabuluh Pasar, dan daerah ini masuk ke wilayah Kabupaten Dairi. Lurus menuju ke Kecamatan Lobaleng. Lobaleng sendiri adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Karo. Jadi sebelum sampai ke sana, kita akan melewati daerah namanya Kutabuluh Pasar di Kecamatan Tanah Pinam, Kabupaten Dairi. Pertama kalinya aku lewat jalan ini tanpa ada satupun yang aku kenal, dan inilah serunya touring bisa mengenal daerah-daerah baru di Kabupaten Dairi atau Kabupaten Karo yang selama ini aku dengar dari orang-orang ataupun dari lagu-lagunya yang sering diputar di bus-bus lintas Sumatera. Dan sekarang aku bisa lewati. Dan tentu saja ini adalah pengalaman yang seru. Barangkali ada teman-teman yang tinggal di daerah di sepanjang tayangan ini. Salam kenal ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Jadi seperti inilah kondisi jalan di Kecamatan Tanah Pinam. Banyak bekas longsor dan berbelok-belok. Belum lagi banyak tikungan tajamnya. Jadi harap hati-hati saat lewat sini ya. Kalau bisa sih, di setiap tikungan selalu klakson. Jadi menuju ke Kutabuluh Pasar juga bisa melalui Kota Dairi. Tapi karena aku dari Medan tentu lebih dekat lewat dari Tiga Binanga. Dan beginilah suasana di Kutabuluh Pasar Kecamatan Tanah Pinam. Kalau dilihat-lihat sineri juga ya, lihat di kanan, itu tanahnya rawan sekali longsor. Dan jika longsor sudah pasti langsung menerjang rumah warga-warga di sini. Tidak terbayang kalau truk tangki Pertamina lewat jalan kayak gini, pasti skill pengemudinya sudah di atas rata-rata. Melewati penatapan Parsim, penatapan ini menyediakan makanan seperti mie goreng atau kuah dan berbagai varian umum lainnya, dan juga pemandangan bukit membentang yang indah. Dari sini aja udah kelihatan pemandangan bukit yang indah itu. Dan sepertinya kita sudah sampai di Kecamatan Lobaleng, tapi bukan di pusat kecamatannya. Ini kayaknya masih di ujung kecamatan. Bukan ambulans, bukan pemadam kebakaran, tapi minta didahulukan. Aku tidak tahu lagi harus berkomentar apa. Ya silakan lewat, aku tungguin. Loh kok masih banyak lagi? Udah kayak rombongan Kapolda aja ya. Rombongan yang banyak sekali, yuk kita lanjut ke tujuan kita. Selamat datang di Kecamatan Lobaleng, Kabupaten Karo, dan seperti inilah suasana di Kecamatan Lobaleng, dan sepertinya ini adalah pusat perekonomian di Kecamatan Lobaleng. Dan masih ada satu kecamatan lagi yang perlu kita lewati baru kita memasuki Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh, yaitu Kecamatan Mardingding. Kalau aku lihat-lihat di sini ada tempat wisata, namanya Pemandian Alam Laut Timah. Jaraknya dari sini kurang lebih 5-6 km, dan pemandian ini menurut ulasan yang aku baca, memiliki keunikan yaitu air kolamnya memiliki unsur mineral yang tinggi. Namun ini perlu ada penelitian lebih lanjut, dan aku hanya membaca dari ulasan saja. Selamat datang di Kecamatan Mardingding, Kabupaten Karo. Di sini juga terdapat pom bensin yang lumayan besar, sekaligus ada Indomaretnya.
Cocok untuk teman-teman beristirahat sebelum tancap gas ke kota Kutacani. Suasana di Kecamatan Mardingding menurutku lebih sepi dan lebih terasa suasana kampungnya dibanding Kecamatan Laubalang. Aku rasa semua pusat kegiatan ekonomi memang dipusatkan di Laubalang, karena di Mardingding aku lihat tidak ada bank. Dan untuk pemandangan, ya seperti inilah pemandangan di sekitar jalan dari Kecamatan Mardingding menuju Gapura perbatasan Provinsi Aceh dengan Sumatera Utara. Apakah teman-teman punya opini sendiri tentang pemandangan di kecamatan ini? Mungkin suasananya. Kalau menurutku suasananya khas pedesaan, ya dikelilingi gunung, namun tidak dingin. Setelah berkendara kurang lebih 5 jam dari Medan, akhirnya kita melewati Gapura perbatasan antara Sumatera Utara dengan Aceh di bagian lintas tengah Sumatera. Bisa dibilang 70% perjalanan kita adalah melewati Kabupaten Karo. Apakah teman-teman merasa ada perbedaan ketika kita melewati Gapura perbatasan tadi? Mungkin cuma aku aja kali yang merasa suasananya agak beda, terutama di aspal jalannya. Kecamatan pertama yang kita lewati di Provinsi Aceh adalah Kecamatan Babul Makmur, dan seperti inilah suasana di Kecamatan Babul Makmur, Kabupaten Aceh Tenggara. Kalau aku lihat, di sini masih ada beberapa warga yang pakai ulos khas Batak. Mungkin di sekitar sinilah terdapat kampung Batak di daerah Aceh, yang letaknya dekat dengan Kabupaten Karo, mungkin berpengaruh juga. Dan aku lihat juga dari Wikipedia, di kecamatan ini terdapat nama desa dengan nama Pardomuan yang jika diartikan artinya adalah pertemuan. Selamat datang di Kecamatan Lawisi Gala-Gala, dan seperti inilah suasana di Kecamatan Lawisi Gala-Gala. Ya nggak banyak yang bisa dikomentari. Kalau soal suhu, di sini nggak dingin, lebih cenderung ke panas. Mungkin karena di bawah kaki gunung dan juga masih siang hari. Nggak tahu deh kalau malam. Mungkin mirip kota Pematang Siantar suhu malamnya. Sudah mau 6 jam perjalanan, dan sepertinya kita sebentar lagi akan sampai di kota Kutacani. Tapi aku nggak tahu ini di kecamatan apa namanya. Dan lihatlah pemandangan ini, jalan aspal mulus dan luas, pemandangan gunung dan sawah. Cuma kalau di kamera gak kelihatan bagus sih, tapi teman-teman cobain deh lewat jalur ini dan melihat secara langsung. Setelah kurang lebih 6 jam perjalanan dari Medan, sampai juga kita di kota Kutacani, Kecamatan Babu Salam, dan seperti inilah suasana kota Kutacani. Kalau aku lihat-lihat di sini masih terdapat kendaraan plat BK, dan sepertinya di sini masih terdapat banyak pendatang dari Sumatera Utara. Dan ya seperti inilah suasana di kota Kutacani, dan kota ini merupakan ibu kota dari Kabupaten Aceh Tenggara. Pusat pemerintahan di Kabupaten Aceh Tenggara, semuanya berpusat di kota ini. Itu lampu merahnya terlihat tidak begitu berguna. Apakah ketika sudah sore hari baru lampu merah itu jadi berguna? Kalau menurut pandanganku kota ini mungkin punya kemiripan dengan kota Rantau Prapat di Sumatera Utara. Dari suasana sama landscape pemandangan mungkin ada kemiripan dan tentu saja tidak 100% mirip. Mungkin aku akan buatkan konten lain yang isinya kita berkeliling di kota Kutacani sekaligus membahas suasana dan tempat nongkrong warga Kutacani di mana aja. Tentu konten itu tidak mempresentasikan kota Kutacani 100% karena aku pun juga pendatang. Tapi aku tetap akan buat karena aku suka dengan suasana kota ini, karena keberagaman dan suasana damainya terasa saat aku datang ke kota ini. Tentu pasti ada kejadian perselisihan dan tindakan kriminal yang terjadi di kota ini. Tapi kesan pertamaku saat pertama kali sampai ke kota ini adalah suasana keberagaman dan tenang. Waktu itu sangat berharga. Setiap detik yang berlalu membawa kita lebih dekat ke tujuan, pengalaman, atau bahkan hanya momen kecil yang bisa jadi kenangan. Misalnya, setiap perjalanan, pemandangan, atau obrolan singkat dengan orang yang ditemui di jalan adalah momen-momen berharga yang mungkin tidak akan terulang lagi. Apapun yang kamu lakukan dengan waktu, baik menikmati perjalanan, mengenal tempat baru, atau berbagi pengalaman, semuanya punya nilai tersendiri. Semoga kalian juga merasakan serunya perjalanan ini. Sampai ketemu lagi di rute-rute berikutnya yang pastinya nggak kalah seru.